Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu berkahi nikmat kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Baik. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir di ruangan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini dan kesempatan ini juga kita diberi umur yang panjang untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah, untuk persingkat waktu saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sepatah kata kepala sekolah atau yang mewakili, yang ketiga disbriefing, yang keempat penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nusur SPD. Pemateri kedua Ibu Megawati SPD dan pemateri ketiga Sri Rustina Martin SPD SD. Baik, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu sepatah kata kepada kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 1 Pekorea, CGP Angkatan 10. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang mengangkat kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Bapak, Ibu guru hebat, hari ini kita menyaksikan presentase atau diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10. Mudah-mudahan dalam pemaparan Bapak Ibu guru CGP dapat menjadi pembelajaran dan motivasi untuk kita dalam melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pekorea atau yang mewakili. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Ibu Megawati SPD, pada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di tempat ini. Jadi ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu kami melakukan penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa saja yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup mungkin adalah salah
yang harus kita penuhi. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan fisiologis. Misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup, mendapatkan tempat tinggal atau pakaian. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan peserta didik kita. Jadi di situ Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Bapak Ibu guru hebat, kira-kira dalam kasus ini kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Makanan. Ya betul sekali Bu. Jadi makanan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dari tadi soal contoh yang pertama masih berhubungan sebentar dengan ini ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Misalnya peserta didik membutuhkan kasih sayang, ingin merasa dianggap sebagai bagian dari suatu kelompok. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang ini apabila terpenuhi dengan baik, maka mereka akan lebih dekat dengan kita. Mereka bisa belajar dan berbagi dengan temannya. Dari kasus yang pertama tadi, sebenarnya di situ juga Doni ketika dia ditanya kebutuhan apa yang terpenuhi dari soal tadi, bisa saja dengan kebutuhan kasih sayang. Misalnya, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena merasa senang ketika diperhatikan. Lanjut, yang ketiga penguasaan, yaitu kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap atau berharga. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang lebih tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati dan mencoba hal-hal yang baru. Anak-anak yang kebutuhan penguasaannya ini terpenuhi itu mereka selalu biasanya berpakaian rapi, selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya, dari kasus yang pertama tadi juga bisa juga Doni itu mengharapkan rasa apa tadi kebutuhan akan kasih sayang. Misalnya apabila dalam kasus di atas Doni menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut ketika diambil bekalnya. Selanjutnya itu ada kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan akan pilihan. Misalnya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pihak dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini mereka perlu banyak bergerak. Jadi Bapak Ibu guru, anak yang apabila kebutuhan kebebasannya ini terpenuhi, mereka itu lebih suka mencoba hal-hal yang baru, terus tidak terlalu terpengaruh terhadap orang lain. Selanjutnya, sama dari soal tadi juga, apabila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah merasa bosan dengan bekal makanan yang dibuatkan oleh orang tuanya, maka di sini itulah makanya Doni mengambil bekal temannya karena dia bosan dengan menu makanan dari rumahnya. Yang terakhir ada kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan.
kesenangan. Jadi peserta didik itu membutuhkan bermain, bebas tertawa. Masih dalam kasus yang pertama tadi, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya ketika Doni mengambil makanannya. Jadi dia ingin Doni ini senang ketika mengambil bekal dari temannya. Jadi Bapak Ibu, itu tadi materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol. Materi selanjutnya Bapak Ibu itu tentang posisi kontrol. Jadi ini posisi kita sebagai guru, bagaimana agar siswa kita dapat menerapkan disiplin positif di sekolah kita, bagaimana mereka menjalankan keyakinan yang telah mereka sepakati. Yang pertama itu penghukum. Penghukum biasanya menggunakan fisik ataupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu, mereka senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya. Apabila kita menerapkan ini, hasilnya itu murid akan menyimpan dendam kepada kita, mereka akan merasa marah, dan kata-kata yang biasa diucapkan oleh seorang guru itu adalah patuhi aturan saya atau awas. Jadi Bapak Ibu guru hebat, mungkin kata-kata ini sering sekali kita ucapkan, atau kata-kata kamu selalu saja salah. Itu juga salah satu kata-kata yang bisa dianggap posisi penghukum. Terus yang kedua itu ada berbuat merasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya kita itu bersuara lembut, tapi kita membuat murid kita seolah-olah merasa bersalah. Namun hasil yang didapatkan apabila kita menerapkan posisi pembuat bersalah ini, murid akan selalu merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak dan ibu gurunya. Murid juga akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena yang ditekan di sini adalah emosi murid kita yang kita tekannya. Mereka harus menahan perasaan. Adapun kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang yang menerapkan posisi merasa bersalah itu, yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Coba, kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan tanpa kita sadari sebenarnya kita berada di posisi kontrol yang membuat mereka merasa bersalah. Lanjut. Di sini ada juga posisi teman. Jadi kita guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, itu menjadikan mereka sebagai teman. Namun posisi ini juga dapat menimbulkan dampak negatifnya. Positifnya itu siswa kita akan merasa senang dan dekat dengan kita, tapi dampak negatifnya apabila mereka gagal dalam pembelajaran, mereka akan mengatakan, ibu guru tidak membantu saya. Mereka hanya teman. Ya, jadi teman juga di sini tidak terlalu baik untuk kita terapkan dalam mendisiplinkan murid kita. Adapun kata-kata yang biasa diucapkan oleh posisi teman ini itu, ayo bantulah demi bapak ya. Atau biasa juga kita mengatakan, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang berikutnya itu
Jadi posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang telah dan yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak lagi menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Guru tidak jarang marah-marah karena murid telah memahami bahwa ketika melakukan kesalahan maka akan mendapatkan konsekuensi. Jadi adapun pertanyaan yang biasa diajukan oleh seorang pemantau, yang pertama itu peraturan apa? Jadi kita sebagai guru bertanya kepada murid kita, peraturan apa yang harus mereka patuhi? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang terakhir ada posisi sebagai manajer. Jadi posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan muridnya, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi pada posisi sebagai manajer ini kita biasa mengatakan apa yang kamu yakini. Jadi ketika kita menerapkan posisi sebagai manajer, kita itu akan selalu menanyakan kepada murid kita tentang keyakinan yang telah kita buat di kelas kita ya. Kemudian kita menanyakan apakah kamu meyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus jika kamu memperbaiki hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu. Terus yang terakhir itu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ya, jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, yang paling tepat untuk dilakukan itu adalah sebagai manajer, di mana kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk menjelaskan dulu apa masalahnya sehingga dia melanggar suatu peraturan kita. Kemudian kita memberi kesempatan kepada mereka kira-kira hal apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya ya. Jadi baik Bapak Ibu guru, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Sri Rosnamati. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Masih semangat? Ya, masih. Kalau masih semangat kita sedikit lagi ya. Bisa? Baik, tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat ini Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi harus semangat ya. Baik Bapak Ibu guru hebat. Jadi pemateri saya hari ini adalah perilaku manusia dan segitiga restitusi. Jadi yang pertama dulu ini kesinambungan dari materi yang pertama maupun materi yang kedua, dan kebetulan saya dikasih materi yang terakhir, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diana Gosen dalam bukunya, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, fisiologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan motivasi internal. Ya, mungkin beberapa ibu tadi sudah menjelaskan. Next.
Baik, kemudian motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi terkadang itu orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting, dan mereka letakkan dalam dunia yang berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat internal. Jadi maksudnya di sini, Bu, apabila kita melakukan perlombaan ataupun mendapat juara di kelas, kan terkadang kita akan memberikan sebuah hadiah ya. Nah, ternyata di sini tadi menggambarkan bahwa apabila kita memberikan sebuah hadiah atau imbalan, maka itu adalah termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Next, kemudian motivasi yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi maksudnya di sini adalah orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi maksud dari ketiga-tiganya motivasi ini, maka motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang paling bagus dan paling baik digunakan di lingkungan sekolah kita, karena ini adalah dia termotivasi bukan karena ini, bukan karena dia ingin belajar, karena dia ingin mendapat hadiah, bukan, tetapi dia belajar karena dari dalam dirinya dia tergerak untuk belajar, seperti itu. Karena kan terkadang kita anak-anak di sini kan terkadang nanti dikasih hadiah baru mereka mau belajar dengan dia, seperti itu. Itu mungkin salah satu contoh Bapak dan Ibu guru ya Pak. Jadi kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini tuh Ibu ada strategi untuk melakukan restitusi, itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan memperbaiki kesalahannya. Baik, saya akan memberikan contoh tentang restitusi yang pertama. Yang pertama dulu, next dulu. Ya, saya akan memberikan contoh tentang menstabilkan identitas. Jadi salah satu contoh yang sering kita lihat di sini yaitu terlambat datang ke sekolah, contoh. Kemudian yang kedua, tidak mengerjakan tugas atau PR. Yang ketiga, mungkin sering menyontek di dalam kelas. Itulah yang dimaksud dengan menstabilkan identitas, artinya menanyakan sesuatu yang untuk mengetahui identitasnya. Artinya begini, kita bertanya kepada siswa tersebut, anak-anak atau Naura, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Itu adalah salah satu pertanyaan romantiknya kalau dia menjadi menstabilkan identitas, seperti itu. Kemudian next, validasi. Ya, lanjut lagi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya di sini bukanlah pada bagaimana
yang mereka percayai. Jadi sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol William Glasser tentang solusi menang dan menang. Next. Jadi pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Tadi sudah saya jelaskan yang pertama salah satu contohnya. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka yang tidak terpenuhi, tentu saja. Dan bagaimana bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk berubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Berpikir rasional, saat inilah kita menstabilkan identitas anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu tadi bahan fasilitasi. Next yang ke segitiga dulu Kak Miso. Gambar segitiga boleh selesai sampai di situ. Karena tadi baru menstabilkan identitas ya. Nah, bagaimana cara validasi tindakan yang salah? Validasi tindakan yang salah itu adalah apabila kita memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut. Fasilitasi yang salah itu contoh. Kan tadi pertanyaan yang pertama itu adalah kenapa kamu terlambat ke sekolah? Nah, pertanyaan komandik yang kedua itu adalah kamu pergi ke sekolah terlambat ke sekolah dan apa? Nah, pasti anak-anak itu bervariasi jawabannya. Kamu tidak mengerjakan pekerjaan di rumah itu gara-gara apa? Pasti ada masing-masing jawaban yang berbeda di antara siswa yang bermasalah tentunya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, maksudnya di sini menanyakan keyakinan itu adalah karena kan tadi sudah dibahas tentang keyakinan di dalam kelas. Di dalam keyakinan itu ada tertulis yang namanya yang harus dipatuhi oleh bapak dan ibu guru serta siswanya masing-masing. Apa-apa yang tercantum di dalam keyakinan tersebut. Umpama dia tadi terlambat datang di sekolah, maka apa keyakinan di situ? Berarti kata-katanya di situ adalah kita harus mematuhi aturan yang telah disepakati. Baik, kita lanjut yang terakhir. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi ketiga restitusi ini Bapak dan Ibu guru hebat, kita harus mematuhinya dan meyakininya bahwa segitiga restitusi itu bagus digunakan di masing-masing kelas. Iya, betul. Untuk mengembangkan semangat anak-anak di kelas maupun di sekolah. Baik, saya rasa cukup materi yang saya sampaikan pada hari ini dan saya mewakili teman-teman
mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah pada hari ini dan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu melaksanakan seluruh aktivitas kita keseharian. Ya, Bapak Ibu guru hebat selaku tenaga pendidik, marilah kita bersama-sama untuk lebih memahami dan mencermati tentang keadaan pembelajaran kita pada hari ini. Maka dari itu kami selaku CGP calon guru penggerak angkatan 10 insya Allah sebentar akan menjelaskan tentang bagaimana bisa kita lebih mengembangkan sikap dan budaya positif yang berlaku di sekolah kita dengan beberapa tahapan Bapak Ibu guru. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan secara langsung tentang topik yang akan kami sampaikan kepada Bapak Guru ya, dan dari 6 topik itu kami bagi sebanyak 3 orang CGP ya, yang untuk topik pertama dan topik kedua itu saya sendiri yang akan membahas tentang topik inspirasi kita pada hari ini. Bapak Ibu guru hebat ya, sama-sama. Pertama kita budaya positif ya, seperti kemarin kita lihat sama-sama di layar sana ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Ketika kita membudayakan budaya positif, insya Allah dengan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah itu pasti akan senantiasa berpihak kepada murid, karena murid mempunyai semacam kebijakan kebijakan universal, keyakinan universal yang dimana didorong dengan motivasi intrik. Baik Bapak Ibu guru hebat ya, sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting ya untuk menentukan kemajuan suatu bangsa. Jadi memang betul bahwa pendidikan itu sangat berperan penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Tapi apabila suatu kualitas pendidikan suatu bangsa, maka akan baik pula sumber daya manusianya. Dan ini berdasarkan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pembelajaran di sekolah itu harus mampu menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat melalui merdeka belajar. Oke, baik Bapak Ibu hebat. Jadi di sini kita melihat bahwa menurut Bapak filosofi kita Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan memang harus berpihak kepada murid ya. Jadi tujuan daripada kita membudayakan budaya positif itu bagaimana murid kita bisa membudayakan budaya positif melalui beberapa sikap ya. Salah satu contoh sikap daripada penerapan budaya positif yang harus kita tanamkan kepada murid yang pertama adalah sikap disiplin ya. Bapak Ibu guru mungkin sudah tahu seperti apa itu sikap disiplin ya. Di sini ada beberapa makna kata disiplin ya. Mungkin Bapak Ibu guru terbayang di benak Anda dan terlintas di pikiran Bapak Ibu guru, dan kebanyakan kita itu sering mendefinisikan budaya disiplin itu ya hanya sekedar sebagai kepatuhan dan peraturan ya. Jadi budaya disiplin itu adalah tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Tapi kata disiplin juga itu sering dihubungkan dengan hukuman. Makanya pada saat ini pembelajaran yang lalu yang sering kita lakukan itu biasa ketika kita menerapkan budaya disiplin itu kita biasanya melakukan hukuman kepada anak didik kita. Padahal itu seharusnya tidak seperti itu. Jadi sudah tidak ada hukuman. Ketika budaya positif itu ingin kita terapkan di sekolah kita itu, mari kita bersama-sama bagaimana membudayakan budaya positif itu melalui ya istilahnya motivasi listrik ya yang ada dalam diri siswa itu sendiri, sehingga mereka akan berbuat dengan sendirinya tanpa harus
dihukum, baru bisa melakukan perbuatan daripada sikap disiplin itu. Ya, nah ini biasa ini kita lakukan, betul tidak, Bapak Ibu? Biasa, ya. Kalau ingin menerapkan sikap disiplin itu biasa ada hukuman-hukuman yang biasa diberikan. Ya, kalau ya betul toh? Ya, seperti dulu itu saya biasa seperti itu. Kalau ada murid yang nakal, yang rewel di dalam kelas, ya salah satu untuk supaya dia tidak nakal, ya itu saya harus berikan hukuman. Tetapi saat ini sudah tidak ada hukuman yang harus diberikan. Nanti mungkin dijelaskan dan teman-teman pemateri selanjutnya tentang seperti apa menangani kasus-kasus anak yang bermasalah. Ya, nanti itu akan dijelaskan. Oke, lanjut. Ya, ini. Jadi secara gamblangnya, secara ilmu pengetahuannya bahwa disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri mereka untuk lebih bertanggung jawab dan mampu menumbuhkan profil Pancasila. Jadi Bapak Ibu guru, ketika kita sudah menanamkan budaya positif, insya Allah anak peserta didik akan selalu mengontrol dirinya dan secara otomatis dia akan menciptakan sebagai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru mungkin tahu itu profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu? Ya, oke, sudah ditahu toh? Ya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya dia berkebinekaan global. Ya. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis dan yang terakhir adalah kreatif. Misalnya dengan adanya penanaman budaya disiplin melalui keyakinan siswa kita, murid-murid kita, maka mereka akan membentuk profil pelajar Pancasila di dalam diri mereka. Ya, lanjut. Ya, jadi untuk menerapkan ya sikap disiplin yang ada pada diri murid itu, maka salah satu cara yang paling mudah dan sering kita laksanakan yaitu di dalam kelas, yaitu yang disebut dengan keyakinan kelas dan sekolah. Nah, ini salah satu penerapan yang harus kita lakukan ketika ingin kita membudayakan sikap positif melalui sikap disiplin. Nah, keyakinan sekolah ya adalah sebuah keyakinan berlandaskan kesepakatan antara guru dan murid serta semua warga sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu guru ingin menerapkan keyakinan kelas, maka prosesnya yang pertama adalah ya bahwa ciri-ciri keyakinan kelas itu dia harus bersifat lebih abstrak, nampak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya, artinya universal itu bersifat religi, bersifat perbuatan baik. Yang selanjutnya adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi ya misalkan pada saat membentuk kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu harus dalam bentuk positif. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu itu seperti apa itu kalimat dalam bentuk positif, pernyataan dalam bentuk positif. Dan selanjutnya adalah keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Berarti harus simple. Ya, keyakinan kelasnya itu harus simple. Ya, jangan terlalu banyak yang boleh, jangan terlalu banyak nanti siswanya tidak pahami dan tidak bisa memahami dan tidak bisa menghafal seperti apa itu keyakinan kelas. Selanjutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jadi seharusnya keyakinan kelas sesuatu yang bisa kita terapkan, jangan yang tidak diterapkan di dalam lingkungan itu kita gunakan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu seperti apa. Ya, lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, jadi di situ proses untuk membentuk kalimat keyakinan kelas itu jangan ibu guru saja yang buat, tapi dipanggil semua unsur yang bisa membantu membuat keyakinan kelas, utamanya kepada semua warga kelas. Itu jangan kita tidak libatkan warga kelas, tapi disebabkan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi di istilahnya ditinjau terus, dievaluasi terus.
apakah keyakinan kelas itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat ya keyakinan kelas. Ya, ini ada tahapannya, Bapak Ibu mungkin sudah lihat. Yang pertama, mempersiapkan warga, sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah, berpendapat tentang peraturan yang perlu di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil. Mungkin ada contohnya. Ya, silakan di scroll. Ya, sekarang masuk. Ya, itu. Jadi kan kayak banyak sekali nih Bu ya. Jadi mungkin kita lewati saja langsung di bawah. Ya, ini ada contohnya. Ini ada contoh keyakinan kelas. Ini namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh supaya Bapak Ibu lebih memahami tentang keyakinan kelas. Di situ ada keyakinan kelas 1. Ya, ada keyakinan kelas 5 dan ada keyakinan kelas 7. Nah, Bapak Ibu sudah sama-sama perhatikan dan mungkin sudah sama-sama Bapak Ibu baca dan sudah mungkin pahami tentang cara membentuk daripada keyakinan kelas. Akan tetapi Bapak Ibu memang keyakinan kelas ini tidak akan terbentuk jika kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi. Makanya kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu harus kita penuhi untuk bagaimana supaya keyakinan kelas itu dapat dijiwai oleh siswa kita, dapat dilaksanakan oleh siswa kita, dan dapat efektif dalam menjalankan keyakinan kelas. Itu 5 kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi sebelum kita menjalankan keyakinan kelas itu. Dan insyaallah jika hal ini kita lakukan, maka proses pembelajaran kita dan budaya positif akan terlaksana di sekolah kita. Baik Bapak Ibu Guru, demikian pemaparan saya. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya atas penerapan budaya positif di sekolah berdasarkan modul 1.4 sungguh menginspirasi dan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembentukan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berkembang. Langkah-langkah yang diusulkan seperti mengidentifikasi nilai-nilai inti melalui workshop bersama staf sekolah sangat penting untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi budaya positif. Nilai-nilai seperti integritas, saling menghormati, dan kerjasama pasti akan memberikan dampak besar terhadap perilaku dan sikap siswa. Membuka saluran komunikasi yang efektif antara guru, siswa, dan orang tua adalah langkah brilian. Adanya kotak saran, pertemuan rutin, dan grup diskusi online dapat meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi semua pihak. Saya sangat setuju bahwa penghargaan terhadap prestasi siswa, baik akademik maupun non-akademik, akan memotivasi mereka untuk terus berprestasi. Penghargaan seperti sertifikat dan penghargaan bulanan adalah cara yang baik untuk mengakui usaha dan keberhasilan siswa. Langkah untuk menciptakan lingkungan inklusif juga sangat penting. Mengadakan kegiatan yang mempromosikan keberagaman dan toleransi serta pelatihan inklusivitas untuk guru akan memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan dihargai. Selain itu, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti klub sains, seni, dan olahraga dapat membantu siswa menemukan dan mengembangkan minat serta bakat mereka. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional guru juga merupakan langkah yang sangat tepat. Workshop tentang manajemen kelas, teknik pengajaran efektif, dan strategi membangun hubungan positif dengan siswa akan sangat bermanfaat. Program mentor antar siswa senior dan junior adalah ide yang luar biasa untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan oleh siswa junior.
Terakhir, melibatkan siswa dalam kegiatan sosial dan kerelawanan adalah cara yang sangat baik untuk menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab sosial. Semua langkah ini jika dilaksanakan dengan baik akan secara signifikan memperkuat budaya positif di sekolah. Terima kasih atas upaya dan dedikasinya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik dan positif. Demikian tanggapan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.